Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang ajaib, yang baik bagi kita. Dia yang telah mengorbankan dirinya sendiri buat saudara dan saya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menghampiri Dia dan mau bersyukur kepada Dia buat kasih setianya yang teguh di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia Bapa yang baik. Mari kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Hadiratmu Roh Kudus. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, katakan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan Dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak Ku nyanyi disembah. Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kau yang layak disembah. Layak disembah. Haleluya. Kau layak ditinggikan. Segalanya bagimu Kau layak Tuhan. diagungkan. Kau layak Yesus. mulia. Kau yang layak diagungkan. Kau layak dimuliakan. Kau layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
bagimu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah yang layak disembah. Kaulah yang layak terima segala hormat pujian. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Engkau yang layak Tuhan, terima semuanya dari kami. Sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia, yang agung dan mulia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang Allah seperti Engkau Yesus Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, kekuatan kami dan akal budi kami. Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan-Mu, menyanyikan nyanyian syukur kepada-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di bumi ini seperti di surga. Terima kasih Bapa, biar hadirat-Mu melingkupi kami pagi hari ini Tuhan. Kerajaan-Mu datang memenuhi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Dengan-Mu Tuhan, kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita, yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Mari katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Mari semua jemaat Tuhan katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir pagi hari ini. Roh Kudus menjamah setiap kami dan melaut setiap kami. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Kami perlu kebenaran firman-Mu untuk menerangi setiap langkah kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan pada kami pada pagi hari ini lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya biar perkataan Allah saja yang menaungi dia. Dan urapi setiap kami, hati, pikiran, telinga kami untuk kami dapat mendengar Tuhan, suara Tuhan baik-baik dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Bagaimana, baik-baik semua, sehat? Puji Tuhan ya, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih izinkan memberikan kita nafas lagi. Amin. Coba tarik nafasnya pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, tarik lagi. Lepas, sekali lagi tarik, lepas. Enak saudara? Ya, tarikan nafas kita, bicara tentang nafas yang Tuhan berikan, kehidupan. Ya, kehidupan ini sangat berarti buat kita saudara. Ya, nah saudara, kita hari ini akan tetap membahas, belajar sama-sama tentang menentukan prioritas saudara. Coba kalau kita perhatiin, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Tuhan itu tidak sembarangan menciptakannya. Betul saudara? Satu apa yang Tuhan mau ciptakan Tuhan udah tahu. 1, 2, 3, 4 Tuhan ciptakan terang, Tuhan ciptakan ini, Tuhan ciptakan akhirnya terakhir Tuhan ciptakan manusia. Jadi Tuhan udah netapkan prioritas pertama apa yang harus diciptakan. Apa yang harus dibuat oleh Tuhan. Ya, kitab Kejadian pasal 1, Tuhan ciptakan terang, Tuhan ciptakan benda-benda penerang, Tuhan ciptakan terus memisahkan langit daratan dan lautan, lalu Tuhan menciptakan juga binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, Tuhan ciptakan terakhir manusia. Setelah semuanya jadi, baru Tuhan ciptakan manusia. Ya, Tuhan melakukannya itu dengan tepat saudara, urutannya saudara. Nah, Tuhan juga perintahkan kepada Nuh. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk buat bahtera. Nah, waktu Tuhan perintahkan Nuh untuk buat bahtera, Tuhan sudah atur sedemikian rupa bagaimana Nuh harus melakukannya. Langkah-langkah demi langkah, prioritas pertama, prioritas kedua sampai bahtera itu jadi, saudara. Ya, waktu Tuhan perintahkan Daud untuk membangun Daud pengen membangun bait Allah, tetapi ternyata Daud tidak diizinkan oleh Tuhan.
Tapi apa? Anaknya Salomo. Tapi Daud mempersiapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk membangun bait Allah. Dan Tuhan pun terlibat di dalamnya. Ya, karena itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jadi langkah-langkah itu prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, sampai bait Allah itu terbangun dengan baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah dalam hidup kita juga, saudara dan saya harus juga menentukan prioritas hidup kita. Nah, misalnya anak-anak muda menentukan prioritas. Nanti cita-cita mau apa? Mau jadi dokter. Nah, berarti langkah-langkah dia akan menuju ke sana, saudara. Ya, ambil sekolahnya apa, nanti ambil kuliahnya bidang apa, lalu dia masuk ke dalam kedokteran. Dokteran pun terpisah. Dokteran spesialis anak atau dokter umum, dan dokter bedah atau dokter antropedi, tulang, dan sebagainya. Banyak lagi jurusannya, saudara. Nah, kalau yang menjadi polisi, oh aku mau jadi polisi nih. Nah, waktu dia menentukan apa tujuannya dan dia akan prioritaskan untuk mencapai tujuannya itu, saudara. Ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga demikian. Kita sebagai anak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Nah, itu secara rohani, secara jasmani, secara lahiriah juga itu juga harus kita tetapkan, saudara. Ya, itu harus kita tetapkan. Nah, kalau kita tidak tetapkan, berarti kita masih tidak bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Kalau anak-anak itu tidak peduli, saudara. Anak-anak itu cuma maunya senang saja. Jadi kalau seorang yang tidak dewasa, dia akan menghabiskan banyak waktu dengan sia-sia. Tapi kalau orang yang punya pribadi dewasa, dia mulai memikirkan waktu itu sangat berharga. Karena dia punya tujuan, dia memprioritaskan tujuan itu untuk dicapai, saudara. Kalau anak-anak gak ada. Anak-anak cuma pikirannya main, happy, senang-senang. Betul gak? Ibu-ibu kalau lihat anak-anak apa? Tugas dia aja bisa lupa. Yang dia mestinya belajar, kerjain PR, dia lupa. Dia asik main dengan temannya. Dia asik main sendiri, saudara. Itu anak-anak. Tapi kalau saudara dan saya mau bertumbuh jadi dewasa, saudara tidak bisa begitu. Ada waktunya main-main, ada waktunya saudara belajar, ada waktunya saudara bekerja. Saudara membagi waktu-waktu itu. Ya. Nah, itu yang Tuhan mau saudara dan saya belajar. Bagaimana Tuhan pun tertib dan teratur. Tuhan pun menata dunia ini demikian rupa, begitu sempurnanya. Tuhan mau saudara dan saya sebagai ciptaan Tuhan juga bisa hidup tertib dan teratur. Ya. Bukan semau gua dalam hidup ini, tapi kita bisa tertib dan teratur, saudara. Jadi kita bisa menentukan prioritas kita supaya kita jangan buang waktu kita. Kalau kita tidak menentukan prioritas kita, tujuan kita, goal-goal kita, dan kita tidak prioritaskan itu untuk kita capai, maka apa, saudara? Maka orang lain atau hal-hal tertentu akan mengatur kehidupan kita. Ya, saudara punya tanggung jawab untuk mengatur hidup saudara sendiri. Dengan apa? Dengan prinsip yang Tuhan sudah kasih di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan belajar terus dan belajar terus. Amin, saudara? Ya, kita akan terus belajar. Nah, kita lihat satu contoh gambar, saudara. Nah, kalau kita ngelihat nih orang lagi mikirin apa, saudara? Banyak yang dia pikirin tuh. Kalau saudara lihat apa itu? Ada gambar apa? Saudara bisa lihat? Ada mobil. Ada uang, ada apa? Cinta, lagi jatuh cinta. Lalu apa? Ada buku, ada sepatu, ya, ada lampu, dan ada yang ditanya. Hidup kita ini pasti penuh dengan banyak hal-hal seperti ini. Oh, saya mau punya mobil. Oh, saya mau apa? Lagi jatuh cinta, ya kan? Nah. Oh, saya mau punya uang banyak, mungkin dalam pikirannya tuh banyak, saudara. Saya nggak tahu di dalam pikiran saudara ada apa keinginan, tujuan, goal dalam hidup saudara. Saya mau punya rumah. Halo? Saya mau ngajak orang tua saya jalan-jalan. Atau nanti kalau saya akhir tahun, saya mau pergi jalan-jalan yang bujangan, pengen jalan-jalan kreasi ke Kinabalu misalnya kan. Oh, saya mau nginep di villa dan sebagainya. Oh, saya mau pergi dengan teman. Itu semua penuh dengan dipikirkan saudara. Tapi semuanya itu kan gak bisa dicapai dengan sendirinya, saudara.
Saudara harus tetapkan dulu. Yang mana nih yang mau menjadi prioritas di dalam kehidupan saudara? Betul gak? Nggak bisa, aku mau semuanya. Nggak bisa, saudara harus tetapkan dulu yang mana yang paling penting, saudara. Untuk bisa mencapai itu, saudara harus pilih. Saudara harus menetapkan menjadi prioritas yang pertama. Semuanya mungkin buat saudara penting. Tapi yang mana yang paling penting? Ya itu saudara dan saya harus menetapkannya, memilihnya dan menjadi kita tetapkan 1, 2, 3 menjadi prioritas dalam hidup kita, saudara. Jadi mengelola waktu, mengelola itu sesuatu tanggung jawab yang Tuhan kasih. Seperti Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa. Semua taman ini boleh kamu makan, tapi hanya satu. Kamu kelola, pelihara, kuasai semua ciptaan Tuhan. Dikasih tanggung jawab mengelola. Saudara dan saya dikasih tanggung jawab juga mengelola kehidupan saudara, mengelola keuangan saudara, mengelola segala sesuatu supaya hidup saudara itu menggenapi rencana Tuhan. Menggenapi tujuan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, itu menjadi tujuan utama kita. Karena minggu lalu saya berkata bahwa isi Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu bicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru itu disederhanakan menjadi apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan sederhanakan, Yesus sederhanakan. Tapi pokok intinya tetap mentaati Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ya, itu pokok intinya saudara. Jadi Tuhan mau saudara dan saya menjadi pengelola saudara. Mulai dari waktu, uang, tenaga, hubungan, Tuhan mau saudara mengelolanya dengan baik. Bilang sama sebelahnya, tanggung jawabmu mengelola. Ya, mengelola saudara. Nah kemampuan mengelola ini tidak lepas dari kemampuan untuk kita membuat prioritas. Yang mana yang utama, yang mana tidak kurang utama. Dalam kehidupan kita saudara. Jika kita tidak memiliki prioritas, maka orang lain yang akan men-set prioritas saudara. Dan saudara akan menjadi kelelahan. Betapa banyak orang dalam kehidupan ini, dia gak bisa menetapkan prioritas, orang lain yang menetapkan prioritas. Sehingga hidupnya kelelahan, dia kehabisan waktu, kayaknya tanpa tujuan saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal yang kita harus prioritaskan itu tergantung dari nilai yang saudara berikan. Saudara memprioritaskan apa? Saudara taruh nilainya yang mana? Pekerjaan saudara menjadi prioritas utama. Ada orang yang menentukan pekerjaan prioritas utama. Apapun yang terjadi pokoknya bekerja nomor 1. Dia gak peduli. Dia taruh pekerjaan itu menjadi prioritas pertama. Atau keluarga prioritas pertama. Ya, atau hobinya menjadi prioritas pertama. Jadi ada orang yang hobinya prioritas pertama. Sampai dia lupa keluarga, lupa kerja saudara. Pokoknya dia hobinya yang diutamakan. Entah mancing, entah main bola, entah nonton bola. Jadi ada orang yang menentukan prioritas-prioritas itu saudara. Ya, dia memprioritaskan apa? Menurut dia nilai yang paling berharga itu saudara. Jadi jika saudara dan saya menilai pekerjaan itu lebih bernilai, maka saudara akan menentukan prioritas itu yang nomor 1. Kalau saudara cek coba, kira-kira yang paling bernilai buat hidup saudara apa? Uang, hobi, keluarga. Coba apa yang paling bernilai buat saudara? Ya. Studi saudara, karena saudara ingin jadi dokter. Pokoknya saudara aku mati-matian mau jadi dokter. Kenapa? Aku mau menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Aku mau jadi dokter yang baik. Tidak dengan uang. Tapi kalau orang yang gak punya uang pun aku akan tolong. Jadi saudara punya memprioritaskan itu saudara. Saudara kejar itu. Ya. Nah tapi kalau kita melihat saudara beberapa prioritas. Secara umum dan Tuhan tetapkan ini ada prioritas saudara. Yang pertama saudara prioritaskan apa? Tuhan nomor 1. Tuhan jadi nomor 1 saudara. Kembali saya review kemarin. Tuhan jadi nomor 1 saudara tetapkan. Karena dia sumber kehidupan kita. Dia adalah Tuhan Bapa kita. Dia adalah nomor 1. Yang kedua apa? Keluarga. Yang ketiga apa? Pekerjaan. Yang keempat melayani, hobi. Yang kelima bisa rumah, kesehatan dan seterusnya.
Ini salah satu contoh saya tetapkan. Prioritas pertama adalah Tuhan. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pekerjaan. Melayani, hobi, rumah, atau kesehatan. Ini salah satu. Kita melihat dari ini bisa diacak lagi yang mana. Tapi kalau kita orang-orang percaya kepada Tuhan, kita akan tetap ke Tuhan nomor satu. Yang kedua keluarga. Setuju gak saudara? Setuju? Ya. Nah kalau yang bawa-bawa nanti saudara akan diskusikan apa? Ya kan? Nah kita gak bisa berkata juga bahwa nomor satu adalah Tuhan. Berarti semua waktu kita untuk Tuhan. Jadi gak kerja-kerja. Enggak juga saudara. Pada waktu saudara prioritaskan Tuhan nomor satu. Berarti apa? Seluruh aspek kita itu menjadi tujuannya adalah sentralnya adalah Tuhan saudara. Saudara bekerja, prioritasnya adalah Tuhan. Saudara bekerja untuk Tuhan. Saudara belajar untuk Tuhan. Tuhan menjadi sentralnya dalam kehidupan kita. Ya saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat satu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus saudara. Kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Rasul Paulus juga menyatakan tentang waktu saudara. Ya. Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini ada kata Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya yang sudah dipilih, sudah ditebus oleh darah Yesus menjadi milik Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan supaya hidup kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dengan seksama, dengan sungguh-sungguh perhatikan hidupmu. Kata perhatikan itu saya melihat definisinya tuh memandang, melihat, memandang, memperhatikan, menjaga. Jadi perhatikan sungguh-sungguh, amati. Ya, melihat, menjaga. Apa yang kita lihat, apa yang kita jaga saudara. Dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Ini sekarang kita udah hidup nih. Saudara dipercayakan saya 51 tahun, jalan 52. Saya perhatikan hidup saya selama 52 tahun nih. Gimana hidup saya nih? Rasul Paulus ingetin, coba perhatikan. Ali Santoso, perhatikan kamu udah 51 tahun. Bagaimana kamu hidup selama 51 tahun ini? Bagaimana kamu hidup kamu ini seperti orang arif atau seperti orang bebal, orang bodoh? Coba ini jadi refleksi buat saya dan buat saudara untuk apa? Lihat dengan umur saudara sekarang, kita perhatikan coba. Umur kita ini udah seperti orang arif atau seperti orang bebal, orang bodoh. Orang bodoh, orang bebal berarti dia menyanyiakan waktunya dia, saudara. Melakukan hal-hal yang sia-sia. Rasul Paulus mengingatkan, coba perhatikan bagaimana kamu hidup. Hidup itu berjalan, pergi mondar-mandir, hidup atau berperilaku. Bagaimana perilaku kehidupanmu? Perhatikan perilaku hidup saya ini selama 51 tahun, apa yang sudah saya lakukan? Saya mondar-mandir, pergi mondar-mandir, apa yang saya perbuat? Saya berjalan, jalan saya arahnya kemana? Apakah arah saya, tujuan saya berjalan kepada prioritas, tujuan, fokus hidup saya yang Tuhan berikan pada saya? Sudah belum saya capai itu tujuan yang Tuhan kasih? Udah belum saya memprioritaskan dan mencapai prioritas-prioritas itu yang sudah saya tetapkan, yang Tuhan beri kepada saya? Tuhan mau saya perhatikan itu. Lalu apa? Supaya apa? Jangan saya menjadi seperti orang bodoh, tapi Tuhan mau, Rasul Paulus katakan, supaya hidup kamu menjadi orang bijaksana. Bijaksana itu berbicara berpengalaman, pintar, terpelajar, terampil. Contohnya seperti ahli bangunan, komparatif, perbandingan, lebih bijaksana, pandai, bijaksana, dan terlatih. Apakah saya ini menjadi orang Kristen, menjadi seorang bapak, seorang suami yang bijaksana?
pintar, terpelajar, terampil, menjadi ahli dalam bidang saya. Lalu saya komparatif dalam perbandingan, lebih bijaksana pandai atau bijaksana terlatih hidup saya. Hidup saya itu semakin bijaksana, terlatih, terpelajar, menjadi ahli, atau saya semakin merosot menjadi bodoh. Saudara, seringkali kita tidak peduli dengan hidup ini. Pokoknya saya jalanin aja hari-hari saya. Tapi yang Tuhan mau, Rasul Paulus mau, saudara dan saya semakin menjadi arif, semakin menjadi bijaksana. Terahli, menjadi ahli, terlatih, pandai, pintar. Dalam apa? Mengelola kehidupan, mengelola waktu. Prioritas-prioritas saudara bisa tetapkan dan saudara bisa capai. Itu yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada anak-anaknya, anak-anak terang itu saudara. Dikatakan juga di dalam ayat selanjutnya, kata pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu kita tuh singkat, saya nggak tahu umur saya bisa tambah setahun, 10 tahun, 20 tahun. Kalau saya rindu, saya menjadi bisa capai 120 tahun. Kalau saya mau, karena Tuhan berkata umur manusia akan 120 tahun. Saudara tahu waktu kejadian setelah menara Babel, Tuhan berkata semua manusia jatuh dalam dosa, pasal 6 kejadian. Dan setelah itu Tuhan jatuh hati kepada Nuh. Nuh mendapat kasih karunia. Dan situ Tuhan berkata umur manusia menjadi 120 tahun. Saya pegang perkataan Tuhan, umur manusia akan 120 tahun. Dan itu menjadi prioritas saya mau capai. Istri saya berkata, wah amat Pak, orang umurnya 80 tahun. Tapi saya minta Tuhan kalau umur 120 tahun saya sehat. Saya tidak sakit, saya bisa kemana-mana, saya bisa mengunjungi istri saya, ajak istri saya jalan-jalan, pergi sama cucu, sama cicit. Saya bisa menginjil, saya bisa tetap melayani Tuhan. Kalau saya sakit saya nggak mau. 120 tahun saya nggak mau sakit saudara. Saya juga harus banyak duit. Supaya apa? Saya bisa kemana-mana. Kalau nggak punya duit, bagi kiriman, wah pusing saya. Nah, jadi itu yang ada dalam diri saya saudara. Nah, Rasul Paulus kata pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, jangan buang waktu, ya. Setiap kesempatan, manfaatkanlah kesempatan itu. Saudara, banyak kita berpikir, masih ada waktu besok. Masih ada waktu. Jangan saudara berpikir begitu. Berpikirlah seolah-olah Tuhan mau datang hari ini. Kesempatan saya cuma hari ini. Jadi saudara dan saya akan mempergunakan waktu, kesempatan sebaik-baiknya. Halo? Amin saudara? Ini yang sekali kali membodohi kita. Kita pikir besok masih ada waktu, gampang, besok lagi. Sehingga saudara menyanyikan waktu yang ada. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara, prioritas-prioritas, tujuan-tujuan yang akan saudara capai, saudara tidak capai. Saudara abaikan. Dan kita tidak tahu apakah kesempatan masih ada besok. Halo? Saudara perhatikan ya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus itu benar-benar menyentuh hati saya. Supaya saya jangan pergunakan waktu yang ada dengan sembarangan. Jangan buang-buang waktu. Jangan sia-siakan setiap kesempatan. Manfaatkanlah waktu dan setiap kesempatan yang ada dalam hidup saya. Puji Tuhan saudara. Kenapa? Masanya jahat. Kita nggak tahu nanti apa di depan kita. Tuhan mau saudara dan saya pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya, bukan hidup untuk dalam dosa, bukan hidup melakukan hawa nafsu kita, tapi pergunakan hidup saudara melakukan yang baik dan benar seperti yang Tuhan inginkan. Nah saudara, saya akan langsung ke ini bagian contoh saudara, ada gambar saya mau bagikan saudara. Nah, silakan coba ada diagram. Sebenarnya saya mau minggu depan saya akan tata lagi. Kita akan bahas minggu depan lagi untuk lebih detail. Nah, contoh ini sudah bisa lihat nggak? Ya. Nah, kita bisa melihat contoh ini tabel. Tabel ini bisa kita untuk bagaimana kita menentukan prioritas. Di sini bagian sebelah kiri ini ada not important, tidak terlalu penting, ya kan? Di atas tuh penting, ya. Terus lalu dibagi.
mendesak, urgent, dan tidak mendesak. Ini tabel dari Eisenhower, ya, decision matrix. Saudara ya, kita melihat penting itu ada tabel urgent, ya, mendesak. Apa yang mendesak? Saudara, dalam hidup saudara ada yang mendesak gak? Tugas besok mesti dikumpul, itu mendesak. Hari ini mesti dikumpul tugas, itu mendesak. Ya, contoh apa? Bayi nangis, saudara punya bayi nangis, itu mendesak. Jangan bilang, tunggulah, biar aja ntar malam saya urus. Gak bisa kalau bayi lagi nangis, hari itu juga mesti diurus. Itu mendesak. Dapur terbakar. Oh sebentar aku panggil pemadam kebakaran. Jangan tunggu dulu saudara. Gak bisa saudara. Kalau saudara sendiri, saudara lakukan apa yang bisa saudara lakukan? Ya, dapur terbakar. Saudara asik main game. Nah, tolong dapur terbakar. Tunggu asik sebentar. Oh gak bisa saudara lagi main game. Saudara tinggalkan game saudara. Bantu mama, matiin itu api yang di dapur. Itu mendesak. Ya kan, misalnya adik tiba-tiba dia pingsan. Ya, apa yang kita harus lakukan saudara? Nah kalau dia pingsan, orang tua kita pingsan dan sakit, apa yang kita harus lakukan? Kita harus buru-buru panggil apa? 911. Di sini gak ada, kalau di Amerika saudara. Ya kita harus hubungin dokter. Ya, siapa yang kita bisa hubungi, apa yang kita bisa lakukan, bawa ke rumah sakit. Nah, itu tindakan-tindakan yang mendesak dan penting saudara. Ya, project, deadline, atau ada proyek-proyek kita yang udah sampai waktunya. Apa email yang penting, ya kita kerja, kita minta jawaban, atau apa bos kita dan sebagainya. Itu penting, saudara harus buka dan harus dibaca. Lalu apa? Hal yang penting dan tidak mendesak, apa misalnya? Schedule, ya kan? Tentang untuk lakukan apa planning mingguan, waktu dengan keluarga, apa self improvement untuk apa meningkatkan kita punya apa diri kita sendiri, lalu apa exercising, ya saudara. Nah ini yang penting tapi tidak mendesak. Tapi yang mendesak ini saudara gak bisa abaikan. Banjir. Oh tunggu sebentar sudah asik main-main saudara. Gak bisa kalau banjir masuk ke dalam. Itu mendesak. Saudara harus buru-buru apa? Matikan listrik, stop kontak, cabut semua alat-alat elektronik, angkat semuanya saudara. Kalau enggak apa? Kesetrum yang di dalam. Itu mendesak. Jadi kadang-kadang orang gak kepikir hal yang mendesak dan tidak penting dan tidak mendesak. Ya saudara, nah ini bagian yang tidak penting. Misalnya apa? Bisa didelegasikan. Hal yang tidak penting bisa kita delegasikan. Gak mesti harus kita. Misalnya apa? Telepon yang masuk, apa message, apa pesan, email, request. Ini tidak terlalu penting saudara. Kita bisa alihkan ke anak buah kita atau istri kita, anak kita, tolong bacain papa punya ini. Kalau saudara memang lagi sibuk. Nah kita melihat apa yang tidak penting dan tidak urgent. Ya, kita lihat apa? Nonton TV, lihat web, Facebook, Twitter, Instagram, online shopping. Itu tidak penting dan tidak mendesak. Nah banyak kali kita terjebak di sini nih. Nonton TV penting berjam-jam. Facebook, Twitter, Instagram berjam-jam. Online shopping berjam-jam. Habis waktu kita saudara. Kita gak punya waktu untuk berdoa. Saudara, boleh gak main Twitter, Instagram semua? Boleh gak? Facebook? Boleh. Tapi kalau saudara berjam-jam, sehingga itu menjadi prioritas hidup saudara, itu menjadi hal yang penting dalam hidup saudara, dan itu menjadi hal yang mendesak buat saudara. Wah kalau saya gak main gini gak bisa. Wah itu udah salah saudara. Saudara gak bisa capai prioritas itu. Saudara perhatikan ya. Nah hal yang penting, tidak penting dan penting. Penting, mendesak dan tidak mendesak. Itu dibagi kolom ini. Ya nanti kita akan bahas lebih dalam saudara. Ya, oke, saya selanjutnya adalah saudara dan saya belajar tentukan, pertama adalah fokus. Tentukan dan fokus pada tujuan saudara. Saudara semua punya tujuan gak sih dalam hidup? Nah dari sekarang saudara mulai pikir abis pulang ini, tujuan hidup saya apa ya? Tentukan saudara tujuannya dan fokus kepada tujuan itu. Saya mau jadi ibu rumah tangga seperti apa? Saya mau jadi ayah seperti apa? Saya mau jadi anak seperti apa? Kalau saudara jadi pengusaha, saya mau jadi pengusaha seperti apa? Mulai dari sebagai anak Tuhan, lalu saudara sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pekerja. Coba habis pulang ini saudara
tentukan dan fokus pada tujuan itu. Tentukan tujuan saudara, ya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu fokus kepada tujuan saudara. Saudara tetapkan prioritas yang mana. Ya, tentukan itu saudara. Ada contoh seperti gambar ini saudara. Ya, nah tentukan gambarnya ada. Nah seperti ini saudara. Saudara tentukan tujuannya yang saudara akan tuju di tengah-tengah itu. Saudara akan fokus kepada itu. Saudara akan tentukan tujuannya di tengah. Saudara akan fokus ke sana. Saudara akan lempar benda itu ke sana. Saudara akan capai tujuan yang merah itu. Karena itu menjadi tujuan saudara. Saudara fokus kepada itu. Jangan yang lain. Maka saudara harus tetapkan tujuan. Ya, tetapkan tujuan saudara dan fokus kepada tujuan. Saya mau jadi dokter. Saya mau jadi anak yang baik. Saya menjadi suami yang baik, yang bertanggung jawab. Ibu yang bertanggung jawab. Ibu yang baik. Saya mau jadi bos yang baik, yang bertanggung jawab, sukses. Nah saudara akan capai itu. Fokus pada tujuan itu. Tetapkan tujuan dan fokus kepada tujuan itu saudara. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan seperti Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 14. Ya, Matius 26 ayat 14. Yudas punya tujuan. Ahli-ahli Taurat. Orang-orang itu punya tujuan apa? Menangkap Yesus, imam-imam kepala. Punya tujuan menangkap Yesus. Tujuan mereka, prioritas mereka menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Itu tujuan. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara. Murid Yesuslah yang digoda untuk apa? Untuk bisa mencapai tujuan mereka. Akhirnya Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yesus pun punya tujuan. Tujuan Yesus apa? Mati di kayu salib. Tujuan Yesus punya tujuan dan Yesus prioritaskan itu dan fokus kepada tujuan itu. Pada waktu Yesus ada di dalam pertemuan itu, di waktu ketemu dengan murid-murid, pasal 26 ayat 18, Yesus tahu, waktuku sudah hampir tiba. Yesus tahu dia akan ke sana. Waktuku sudah hampir tiba. Saudara, seringkali kita nggak paham. Kalau kita pikir waktu kita masih panjang, kita santai-santai. Coba waktu kita sudah dekat. Tuhan mau panggil saudara nanti malam. Tuhan mau panggil saudara dan saya nanti malam. Apa yang harus kita lakukan? Halo, Tuhan mau panggil kita ntar malam nih. Apa yang saudara akan siapkan? Coba nanti saudara di rumah renungkan ya. Kalau Tuhan mau panggil saya ntar malam, persiapan saya apa ya? Pertama saudara apa? Ngaku dosa, minta ampun semua dosa-dosa saudara. Betul gak? Mempersiapkan hati kan? Untuk menghadap Tuhan. Yang kedua apa? Mempersiapkan keluarga saudara. Saudara mulai ngomong dengan suami, ngomong dengan istri. Aku mau dipanggil Tuhan ntar malam nih. Tolong kamu jadi suami yang baik, ya istri yang baik. Anak-anak pesan-pesan tuh banyak semua kan. Lalu apa saudara yang punya saudara keluarin. Semua biaya apa saudara punya warisan, deposito, apa tanah, semua sertifikat saudara keluarin kasih keluarga. Betul gak? Persiapan kan? Lalu apa? Kalau udah hutang-hutang saudara bayar hutang-hutang saudara. Lalu apa? Saudara akan melakukan yang baik. Mengakhiri hidup saudara dengan baik. Supaya orang memuji saudara orang yang baik. Betul gak saudara? Betul gak? Saudara akan berjuang untuk itu. Yesus, dia tahu dia akan punya tujuan. Dia prioritaskan itu, dia mencapai itu. Sampai akhirnya Yesus di Getsemani. Dan Yesus berdoa dan menyerahkan semua kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan jadi dalam kehidupannya. Saudara, dan akhirnya dia mencapai tujuan dan dia sudah prioritaskan itu. Dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Demikian juga Paulus. Dia punya tujuan. Ya, dia capai tujuan itu menjadi prioritas dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara apa? Pertama tadi tentukan tujuan saudara dan fokus pada tujuan saudara. Yang kedua apa? Buat daftar dan list. Daftar 1, 2, 3, 4. Dalam hidup saudara. Tujuan 1. Apa yang saudara capai? Terus prioritas apa ya langkah-langkah yang saudara lakukan? 1, 2, 3. Setiap hari, setiap minggu bikin minggu. Apa list saudara yang akan saudara capai? Setiap bulan, setiap tahun saudara lakukan itu saudara. Buat list yang akan saudara capai. Contohnya ini saudara, fokus seperti orang mau lari sprint. Lari sprint 100 meter, dia fokus kepada jalurnya, gak boleh ke kiri dan ke kanan saudara. Fokus kepada jalur itu. Nah, larinya gak boleh ngambil jalannya orang, jalannya dia, treknya sendiri. Fokus kepada tujuan saudara. Ya, dan selanjutnya yang saya mau bagikan kepada saudara, kita mau belajar. Ada berkata, pepatah mengatakan gini, 1000 mil dimulai dari 1 langkah.
Oh, saya mau jadi dokter, saya mau begini, gini. Kalau kita nggak mulai dengan melis apa yang kita mau lakukan, semuanya nggak akan kita bisa capai. Kita harus list semua yang kita mau kerjakan. List dulu, setelah itu mulai melangkah. Mulai melangkah. Yang ketiga apa? Lakukan dan evaluasi. Yang sudah catat, sudah lakukan dengan langkah pertama. Besok pagi aku mau bangun pagi dan berdoa baca Alkitab. Lalu yang kedua apa? Aku persiapan, aku masuk kantor jam 9. Jam setengah 9 aku udah jalan. Besok pagi aku mulai doa dan baca firman. Lalu apa? Jam berapa sudah mau bangun? Jam 6, jam 5. Setelah itu ngapain? Saya mau olahraga dulu. Sudah mulai list. Apa yang sudah mau kerjakan? Lalu apa? Lakukan. Lakukan. Sudah lakukan, kita evaluasi apa yang kita kerjakan. Itu sesuai nggak dengan tujuan kita yang kita mau capai? Ya saudara. Nah saya sampai di sini. Bagaimana kita menentukan prioritas? Tuhan mau belajar mengajar kita yang ada 3 hal ini. Menentukan, fokus, dan tujuan saudara. Menentukan tujuan dan fokus kepada tujuan itu. Yang kedua, sudah membuat list apa yang sudah akan lakukan untuk mencapai tujuan itu dan apa yang sudah kerjakan. Yang ketiga, lakukan dan evaluasi apa yang sudah kerjakan. Kalau sudah punya kerinduan Tuhan, aku mau bangun imanku. Setahun aku mau selesaikan baca Alkitab ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara punya kerinduan membangun iman saudara. Nah mulai list apa yang sudah lakukan. Nah kalau kita di GPKDI kita udah tetapkan tuh. Listnya apa? Kita menetapkan sehari pembaca Alkitab ada 3 pasal, 4 pasal. Nah saudara bisa ikutin kalau saudara mau lakukan itu. Ya, membaca buku sehari sebulan sekali 1 buku yang sesuai dengan mengembangkan bakat saudara. Ya, kita kembangkan itu saudara. Pulang dari sini, saudara sharing dengan keluarga saudara. Coba, apa tujuan saudara dalam hidup saudara yang Tuhan berikan pada saudara. Lalu, tentukan itu, fokus, buat list, dan lakukan dan evaluasi. Minggu depan kita bahas lagi, memperlengkapi kita supaya kita menjadi pribadi yang dewasa seperti yang Tuhan inginkan dan menggenapi rencana Tuhan. Amin saudara. Ya Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tahu Tuhan, kami akan terus belajar bagaimana kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa yang Tuhan inginkan. Karena kami tahu kami akan terus belajar Tuhan. Banyak kali kami menyia-nyiakan waktu kami menganggap hidup kami menyepelekan waktu, kehidupan, keuangan, keluarga, pekerjaan. Ya Tuhan, orang tua kami, anak kami, mungkin istri, suami kami, seringkali kami abaikan mereka semuanya. Kami tahu kesempatan ini, biarlah kami berpikir bahwa kesempatan ini tidak terulang lagi. Sehingga kami berusaha memanfaatkan setiap kesempatan, memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan beri kepada kami supaya kami tidak sia-siakan. Di mana kami ada di dalam track, kami ada di dalam jalan di mana Tuhan mau kami mencapai tujuan hidup kami dan kami fokus kepada tujuan itu Tuhan. Kami tidak hanya sekedar mengalir dalam hidup ini, tapi kami berusaha menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kami yang Tuhan taruh di hati kami. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi keluarga kami. Kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa yang bertanggung jawab. Sehingga hidup kami menginspirasi orang lain. Hidup kami membawa dampak bagi orang di sekitar kami. Dan bukan hanya orang sekitar kami, tapi semakin luas. Dari keluarga kami, kota kami, gereja, dan bangsa-bangsa. Hidup kami membawa dampak Tuhan. Hidup kami membawa arti, membawa makna Tuhan. Karena apa? Kami memprioritaskan. Kami tahu prioritas, kami tahu tujuan, dan kami fokus kepadanya. Dan kami belajar untuk melakukannya dan terus mengevaluasinya. Supaya hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk bisa mengaplikasikannya, melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mulai dari waktu-waktu kami yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sudah kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Kita angkat roti kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Saudara bisa membaca, mungkin di situ ada ayat firman Tuhan yang bisa menjadi juga pesan Tuhan buat saudara. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, saudara bisa membaca ayat di roti itu. Mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Kita persiapkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yesus lakukan ini semua saudara karena dia tahu tujuan hidup dia. Dan dia fokus kepada tujuan itu. Dia memprioritaskan segala sesuatunya untuk mencapai tujuan itu saudara. Yesus lakukan itu dan dia lakukan sampai akhir. Dan dia katakan sudah selesai. Dia lakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita juga menggenapi rencananya dia. Apa yang menjadi kerinduan, keinginan dia di bumi ini, saudara dan saya juga mengerjakannya. Dan itu menjadi tujuan hidup saudara dan saya. Dan kita akan fokus kepada hal itu. Dan kita mau mencapai itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup saudara dan saya telah ditebus bukan oleh sesuatu yang fana, tapi saudara dan saya ditebus oleh darah yang mahal. Dan Tuhan mau saudara dan saya memuliakan dia dengan tubuh saudara, dengan hidup saudara. Ambil komitmen baru, Tuhan, aku juga ingin mengasihimu seperti engkau telah mengasihi aku. Aku juga mau mengasihi diriku sendiri dan sesamaku manusia seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku mau mengasihi keluargaku seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku mau mengasihi papa mamaku, aku mau mengasihi suami istriku dan anak-anakku. Aku mau mengasihi semua orang seperti Tuhan telah mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Saya akan baca firman ini, setelah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Kita pandang pada salib Yesus. Bukti kasihnya, bukti cintanya kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan kita. Darahnya tercurah habis-habisan buat saudara dan saya. Supaya hidup saudara dan saya menjadi berarti di hadapannya. Darahnya tercurah. Karena hidup saudara dan saya bukan milik saudara lagi, tapi milik Tuhan. Dia mendamaikan saudara dan saya. Dia menebus, menyucikan, membebaskan, melepaskan saudara dan saya dari dosa, dari semua hal yang sia-sia. Dia memberi harapan yang baru. Dia beri pengertian yang baru. Dia berikan kita hikmat. Dia berikan kemampuan kita untuk bisa membangun hubungan relasi dengan Tuhan lebih baik. Dan di dalam darahnya kita bisa berlindung dari setiap pekerjaan iblis dan roh jahat apapun. Karena iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Dia meteraikan lewat darahnya saudara dan saya menjadi miliknya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat darah Yesus. Mengucap syukur saudara, terima kasih buat darah Yesus. Terima kasih buat darah Yesus yang membenarkan, mengampuni saya, menyucikan saya. Kasih buat darah Yesus meteraikan saya menjadi milikmu. Terima kasih buat darah Yesus. Saya mau berlindung di dalam darah Yesus yang ajaib. Saya akan baca firman ini, setelah itu kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu
berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita katakan dalam nama Yesus, mari kita minum dengan percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah ini Bapa. Biarlah terimalah semua korban, pujian, penyembahan kami menjadi korban yang menyenangkan hati-Mu. Dan juga persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan G2000, misi dan sebagainya. Kami bawa dengan sepenuh hati kami, dengan rela hati kami. Karena Tuhan telah mengasihi kami. Dan Tuhan telah membeli kami, hidup kami milik Tuhan. Dan segala yang kami miliki adalah milik Tuhan. Kami akan mengelola dengan baik. Dan kami berikan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kami dimampukan bisa mengelola dengan baik segala keuangan dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kemana kami pergi. Tuhan memberkati semua apa yang kami kerjakan. Tuhan memberkati umat Tuhan dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, masa depan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, jodoh mereka. Tuhan memberkati mereka. Ya Tuhan memberkati mereka yang sedang hamil juga, Stefani, kandungannya juga baik dan sehat dan lahir dengan selamat. Dan juga dalam perlindungan Tuhan para dokter, ya perawat semua, biaya yang diperlukan Tuhan Jehovah Jireh menyediakan dan melindungi, menjaga dia. Dan memberkati keluarga ini, memberkati Matius sebagai suami. Ya Tuhan memberkati segala pekerjaannya, berkati Julius juga, berkati Lucy yang sedang hamil, kandungannya juga baik dan sehat. Ya Tuhan bertumbuh dengan sempurna anak yang kedua ini menjadi anak yang bawa sukacita dan berkat bagi keluarga. Kami berdoa semua umat Tuhan yang bergumul, pasangan-pasangan belum dapat anak, diberkati kandungan mereka sehingga mereka bisa hamil tahun ini dan tahun depan mereka bisa melahirkan anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Apapun yang umat Tuhan gumuli, Tuhan menolong dan memberkati dan memberikan hikmat bagaimana keluar dan menjadi pemenang dalam setiap pergumulan mereka Bapa. Mujizat terobosan terjadi bagi mereka yang sakit, kesembuhan terjadi bagi mereka, bagi Pak Akeng, bagi mamanya Pak Akeng, ya bagi Mama Yesika Tuhan, bagi Pengli, Mama Pengli, ya Tuhan bagi Johan, ya Tuhan bagi Chunmeng, Joko. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit, ya bagi Asok Ahang, bagi Kim Hin, bagi mama saya Tuhan, Ibu Suryati juga Tuhan, bagi Raymond, mujizat kesembuhan terjadi bagi mereka juga. Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Perlindungan Tuhan, kasih Tuhan bagi seluruh umat Tuhan. Kami berdoa bersama-sama buat Indonesia. Diberkati Indonesia di Sabang Merauke, Presiden kami Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, Gubernur, ya Tuhan, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT-nya. Kami doa Tuhan, TNI Polri, kami berdoa Tuhan buat anggota Dewan, DPR Provinsi dan Kota. Kami berdoa seluruh petinggi negara dan masyarakat Indonesia supaya aman, damai, dan mereka hidup takut akan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Semua rencana jahat apapun yang hendak menggagalkan, menghancurkan, mengkacaukan Indonesia, kami tolak, singkirkan dalam nama Yesus. Indonesia dalam tangan Tuhan, Indonesia dalam perlindungan Tuhan, Indonesia dalam berkat Tuhan. Sehingga ya Tuhan, Indonesia bisa lepas dan
keluar dari COVID-19 Tuhan, sehingga angka kesembuhan semakin baik, vaksin bisa ditemukan, diproduksi dengan baik, hingga masyarakat Indonesia juga sadar akan kesehatan mengikuti aturan yang pemerintah tetapkan. Semua anak-anak Tuhan diberkati, sehat-sehat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati GPKD dari Sabang sampai Merauke, dan berkati semua umat Tuhan. Angkat tangan saudara, saudara dikasih Tuhan. Engkau dengar suara Tuhan dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu menjadi prioritas hidupmu. Maka Tuhan juga memprioritaskan hidupmu. Maka segala yang Dia janjikan digenapi dalam hidupmu. Pulang dan terimalah seluruh berkat ini. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Dan seluruh berkat ini yang berlimpah-limpah dari Bapa dalam segala tercurah atas hidupmu. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, menuntun menyertai engkau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, siap menjadi mempelainya Allah menanti kedatangan Yesus dua kali. Dalam nama Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati, shalom, selamat hari Minggu.